Shalom, bersama Kelompok Sukacita di hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara yang ingin mendengar pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Mengawali seluruh pelayanan di hari ini, saya akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, yang punya kuasa dan kehendak-Nya. Di hari ini kami ada di tempat ini ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengar berita kebenaran firman Tuhan lewat berita sukacita. Di hari ini kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua ketika kami mendengar pemberitaan firman Tuhan. Berkati mereka yang mendengar, berkati kami semua, hamba memberitakan firman Tuhan memberkati kami semua. Demi Kristus Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima, dengan judul hasil pembenaran. Ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini katakan berbahagia bagi saudara-saudara yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal 5 ayat 5 dengan tema khotbah Roh Kudus memberi pengharapan. Saudara-saudara yang Allah kasihi, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Roma, dan surat ini ditulis oleh Paulus sendiri dan mengawali seluruh tugas dan pekerjaan Paulus dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah ketika ada di Asia. Tetapi juga surat ini harus diterima dan dikirim kepada orang-orang yang belum percaya menjadi percaya, atau juga orang-orang yang belum menjadi Kristen dan harus percaya tentang kebenaran Injil Kerajaan Allah. Dan ketiga, mereka yang menerima surat ini dan mereka siap terutama menerima Kristus dalam hidup dan kehidupan mereka. Di tengah-tengah situasi seperti itulah Paulus ada. Dengan iman semakin teguh, ia memberitakan kebenaran firman Allah kepada orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Dan kita tahu bahwa ada berbagai golongan orang-orang yang ada di kota Roma sendiri. Mereka adalah orang-orang Yahudi, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang Kristen, tapi juga mereka orang-orang yang bukan Yahudi, yang juga harus percaya tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itu berarti setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus tetap ada karena mendapat berkat dan kasih karunia. Persoalan lain yang telah dihadapi oleh orang-orang pada waktu itu di Roma, soal iman yang mereka percaya kepada Kristus. Apakah mereka percaya atau tidak? Ataukah mereka percaya tapi mereka mendengar nama Tuhan, mereka harus percaya. Dan Paulus mendapat tantangan yang berat dan hebat ketiga ada di Roma. Ini persoalan iman dan percaya kepada Kristus. Bukan soal bagaimana mereka ada menjadi milik, tapi mereka betul percaya. Jika mereka yang betul-betul percaya akan kebenaran Kristus Yesus, maka iman mereka semakin teguh atas berkat dan kasih karunia yang Allah nyatakan bagi setiap orang tanpa memperhitungkan jasa dan kerjanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Paulus semasa hidupnya, semasa tugas dan bekerja sebagai seorang pelayan firman, tapi juga sebagai seorang penginjil yang dengan tekun dan setia ia harus bekerja dan melayani tanpa pamrih. Ia harus menyampaikan misi Allah kepada sama umat manusia yang belum percaya. Sekalipun Paulus secara pribadi pernah juga tidak suka tentang nama Tuhan, pernah ia sebagai pemimpin untuk memberontak terhadap Kristus. Tapi ketika ia bertobat dan ia menyadari bahwa yang sebenarnya ia lakukan salah di luar itu. Tetapi itulah rencana Tuhan dalam hidup dan kehidupan pribadi Paulus. Tetapi ia dengan setia tetapi yang memberitakan firman Allah dan kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada mereka yang tetap ada dan mau menerima Kristus dalam hidup dan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu berarti Paulus mengingatkan kepada mereka, sekalipun mereka yang hidup di dalam Kristus tidak pernah dikecewakan oleh Kristus. Sebab bagi mereka yang dikecewakan berarti mereka yang tidak menerima Kristus. Dan bagi mereka yang tetap ada bersama-sama dengan Kristus, Kristus menetapi janjinya bagi mereka. Dan jikalau mereka kembali pada hidup mereka, mereka minta apa saja yang Tuhan beri, terutama berkat dan kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari firman Tuhan Roma 5 ayat ke-5, yang berapa hal yang perlu kita lakukan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal penting yang kita renungkan. Bagaimana belajar bagi mereka yang tidak mengenal Kristus, tapi juga mereka yang telah hidup setelah dipenuhi dan menerima Kristus dalam hidup dan kehidupan mereka. Yang pertama, menjadi orang Kristen tidak sekedar menjadi orang Kristen. Kita iman semakin teguh untuk menerima Kristus dalam hidup dan kehidupannya, supaya ada berkat dan damai sejahtera yang harus kita miliki dari Allah yang punya hidup dalam hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu kita diminta harus berdoa setiap saat supaya iman kita tidak bisa goyah apapun ketika kita dalam dunia ini. Yang kedua, kita juga diberikan berkat dan kasih karunia Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita jika kita sungguh-sungguh menerimanya. Kita melaksanakan perintah Tuhan dalam hidup dan kehidupannya, mau ikut apa yang Kristus punya, bukan ikut kita punya kemauan sendiri. Sehingga Kristus melengkapi kita dengan berkat dan kasih karunia dalam hidup dan kehidupan kita setiap saat. Dan itu bagi orang Kristen harus lakukan itu dalam pribadinya, persekutuan keluarga. Tapi juga ketiga, ia harus lakukan itu kepada Allah yang hidup. Dan yang ketiga, dia harus lakukan bahwa semua yang Tuhan lakukan kepadanya adalah baik adanya. Kadang-kadang kita gagal melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau yang biasa-biasa, kita mau yang itu, yang ini. Tapi bagi Tuhan tidak. Kita harus ikut Tuhan punya mau. Dan itulah yang telah lakukan Tuhan kepada kita dalam hidup dan kehidupan kita. Senantiasa supaya rohmu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sebab roh yang kita miliki ada roh kasih karunia datang dari Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita diingatkan supaya kita ada dalam situasi seperti ini. Kita tidak boleh bimbang dan ragu, tapi iman kita sesungguhnya kepada Kristus. Dan kita harus menyatakan mana yang salah tetap salah, mana yang benar tetap benar. Dan kebenaran firman Tuhan tidak bisa kita salahkan, tetap akan menjadi kebenaran sesungguhnya dalam hidup dan kehidupan kita, dikalau kembali kepada pribadi kita, dikalau kita sesungguhnya belajar memahami apa kehendak Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua.
Dan di hari ini hamba-Mu telah memberitakan, Tuhan memberkati kami semua yang hadir, yang mendengar, bahkan yang jauh. Tuhan memberkati mereka. Berkati kami semua sebagai grup Klavos Sukacita. Berkati kami semua sebagai hamba-hamba-Mu. Berkati tempat di mana kami berada. Kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami juga hidup dari pelayanan yang kami lakukan jika kami datang kepada Tuhan, agar kami hidup dari buah dan kasih, dari pemberitaan firman Tuhan yang selalu kami beritakan. Tuhan memberkati. Kami mendoakan anak-anak Tuhan yang jauh dari akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memanggil mereka dan kembali, dan mereka ada mengambil bagian sebagai persekutuan orang-orang yang percaya. Melalui firman Tuhan di hari ini, hamba nyatakan semua kepadamu ya Allah, dan Tuhan berkati kami semua. Berdoa bagi anak-anak Tuhan yang punya kelebihan, yang berkekurangan, Tuhan memberkati mereka. Biarlah kerendahan diri bagi kami semua. Kami tidak sombong. Kemegahan pasti datang dari Tuhan, dan kami butuh persekutuan yang datang dari Allah dalam hubungan kami satu sama lain, persaudaraan yang hidup baik dalam hubungan kami tanpa terkecuali. Kami akan percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Allah Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur yang kami bawakan di saat siang hari ini. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.